Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi teman-teman, di video kali ini admin kembali akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting, khususnya buat teman-teman guru honorer yang merupakan guru honorer usia 35 sekaligus sebagai guru THK 2 di tes pertama seleksi guru P3K. Nah, di sini admin akan menginformasikan tentang 3 peluang emas guru honorer plus 35 THK 2 di tes pertama guru seleksi P3K di tahun 2021. Jadi di sini teman-teman, kita langsung ke videonya saja. Jadi sebelum kita lanjut, teman-teman perlu memahami bahwa salah satu peluang emas yang diperoleh oleh teman-teman guru honorer, khususnya bagi teman-teman guru honorer usia 35 dan THK 2 adalah bahwa di seleksi guru P3K nantinya itu akan ada 3 seleksi, akan ada 3 tes yang diikuti oleh guru honorer THK 2 dan usia 35. Yang pertama itu adalah tes pertama, kemudian tes kedua, dan tes ketiga. Jadi secara otomatis guru honorer THK 2 plus usia 35 itu punya peluang besar untuk lolos menjadi guru P3K di tahun 2021. Kenapa? Karena ketika dia mengikuti tes pertama itu hanya perlu bersaing dengan teman-teman guru honorer lainnya di luar guru honorer swasta dan lulusan PPG. Jadi secara otomatis yang bisa mengikuti tes pertama itu adalah teman-teman guru honorer usia 35 plus THK 2 database BKN dengan guru honor di sekolah negeri, seperti itu. Nah, jadi secara otomatis peluang teman-teman guru honorer usia 35 plus THK 2 untuk lolos tes pertama itu sangat besar teman-teman ya. Kemudian peluang emas yang kedua adalah bahwa guru honorer usia 35 itu memiliki afirmasi teman-teman ya, memiliki afirmasi yang sangat luar biasa. Di sini kita bisa lihat sendiri bahwa untuk teman-teman guru honorer usia 35 itu memiliki afirmasi sebesar 15% dari kompetensi teknis. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang terdaftar di aplikasi Dapodik dan usia sudah 35 ke atas itu otomatis akan mendapatkan 15% dari nilai kompetensi teknis, yang secara otomatis itu akan mendapatkan tambahan nilai atau tambahan poin pada saat mengikuti seleksi guru P3K khususnya tes kompetensi teknis. Kemudian yang lebih menggembirakannya lagi adalah teman-teman guru honorer yang berusia 35 kemungkinan besar juga termasuk ke dalam THK 2 atau kategori 2 yang masuk di dalam database BKN. Nah, jika demikian maka secara otomatis teman-teman guru honorer 35 plus THK 2 akan mendapatkan 2 afirmasi ya. Menurut admin di sini teman-teman akan mendapatkan 2 afirmasi. Ini yang admin lingkari. Yang afirmasi pertama ini usia 35 itu mendapatkan nilai 15% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Sedangkan untuk sebagai posisi sebagai guru honorer THK 2 itu teman-teman akan mendapatkan nilai 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Jadi kalau dijumlahkan berarti secara otomatis teman-teman guru honorer usia 35 plus THK 2 itu mendapatkan sekitar 25% dari nilai kompetensi 25% dari nilai kompetensi teknis atau sekitar 70 poin ke atas ya, 70 poin atau 70 nilai. Jadi jika seperti itu maka peluang emas bagi teman-teman guru honorer usia 35 plus THK 2 akan semakin besar meskipun tidak memiliki cerdik tapi memiliki double afirmasi, yaitu afirmasi 15% di usia dan afirmasi 10% dari guru honorer THK 2. Berarti 25% berarti sekitar 70 sampai 75 poin. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini kita coba lihat tambahan informasinya lagi tentang peluang emas yang kedua itu. Di sini teman-teman bisa perhatikan sendiri bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa teman-teman guru honorer usia 35 THK 2 itu akan mendapatkan nilai 120 teman-teman ya. Akan mendapatkan nilai 120 dari nilai penuh kompetensi teknis sebanyak 240.
Jadi kalau teman-teman ini masuk kategori usia 35 plus THK2, maka secara otomatis teman-teman mendapatkan tambahan poin 25% dari nilai penuh kompetensi teknis. Kalau dihitung berarti itu sekitar 60 poin. Nah, jika teman-teman mendapatkan 60 poin, maka teman-teman sisa menambahkan sedikit lagi untuk lolos passing grade di kompetensi teknis. Anggaplah di sini passing grade-nya adalah 100 ya. Passing grade-nya di sini adalah 100, sedangkan teman-teman sukses mengerjakan soal kompetensi teknis dan mendapatkan nilai 60. Berarti 60 ditambah 60 berarti teman-teman mendapatkan poin 120, yang secara otomatis itu teman-teman berhasil lolos passing grade untuk kompetensi teknis. Jadi itu adalah salah satu nilai plus bagi teman-teman guru honorer usia 35 sekaligus THK2, bahwa sesungguhnya teman-teman itu memiliki afirmasi yang lumayan besar, yaitu THK2 10% dari nilai kompetensi teknis, dan usia 35 itu 15% dari nilai kompetensi teknis, sehingga secara otomatis itu sangat membuka kesempatan bagi teman-teman untuk menjadi guru P3K di tahun 2021. Seperti itu teman-teman ya. Nah, itu adalah peluang emas yang kedua bagi teman-teman guru honorer yang harus segera dimanfaatkan, seperti itu. Kita lanjut ke peluang emas yang ketiga. Poin yang ketiga teman-teman adalah, atau nilai plus yang ketiga yang bisa didapatkan oleh teman-teman guru honorer plus 35 THK2, yang tentunya sesuai dengan judul video ini adalah salah satu poin yang kemungkinan besar hanya dimiliki oleh teman-teman guru honorer usia 35 plus THK2. Nah, di sini kita bisa mengutip di Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 28 tahun 2021. Nah, di sini peraturan ini dikeluarkan baru-baru oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021. Jadi untuk poin ketiga atau nilai plus yang bisa didapatkan oleh teman-teman guru honorer plus THK2 usia 35, ini kita berdasarkan di peraturan ini teman-teman ya. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke videonya. Nah, di sini kita langsung kunci terlebih dahulu. Nah, jadi teman-teman harus memahami bahwa salah satu poin atau poin ketiga yang dibahas di video ini yang tidak dimiliki oleh guru honorer yang lain, hanya dimiliki oleh teman-teman guru honorer di usia 35 plus THK2 adalah tentang penentuan kelulusan. Nah, terkadang kita tidak bisa menyadari bahwa terkadang itu penentuan kelulusan dari seleksi P3K ataupun CPNS di tahun-tahun yang lalu itu kadang terjadi sebuah drama ya. Drama itu adalah nilai akhir dari seleksi P3K dan CPNS itu ternyata sama atau draw. Nah, biasanya kalau nilai akhir itu seri atau sama-sama kuat, maka ada kriteria-kriteria tertentu untuk penentuan kelulusan akhir teman-teman ya. Ada semacam nilai-nilai khusus yang harus diterapkan oleh Panselnas untuk menentukan siapa yang terbaik yang berhak menjadi guru P3K di tahun 2021. Nah, di sini ada keberuntungan yang dimiliki oleh teman-teman honorer usia 35 plus THK2 karena memiliki dua afirmasi sebenarnya, tapi bukan persoalan afirmasinya. Di sini aturan resminya bahwa untuk penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada nilai kompetensi teknis yang paling tinggi. Namun jika ternyata nilai kompetensi teknisnya masih sama, maka penentuan kelulusan itu berdasarkan lagi hasil kumulatif dari nilai kompetensi manajerial dan sosiokultural yang paling tinggi. Namun jika ternyata masih sama atau masih draw, jadi penentuan kelulusan itu berdasarkan nilai wawancara yang paling tinggi teman-teman. Nah, apa yang terjadi jika nilai kompetensi teknis kemudian sosiokultural dan wawancara ternyata masih sama alias draw nilainya, maka secara otomatis akan diambil berdasarkan kriteria ini, yaitu kriteria ketiga. Inilah yang admin bilang bahwa ini adalah salah satu poin yang tidak dimiliki oleh teman-teman guru honorer lainnya, bahkan yang berserdik pun, yaitu
itu adalah persoalan usia. Nah, bagi teman-teman guru honorer usia 35 plus itu ada nilai tersendiri yang dimiliki oleh teman-teman guru, yaitu usia. Nah, di sini dijelaskan jika nilai sebagaimana dimaksud di huruf D ya teman-teman, ini diperhatikan di sini, saya tanda dulu. Nah, jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf C masih sama penentuan kelulusan akhir didasarkan pada usia paling tinggi. Nah, jadi secara otomatis kalau usia yang paling tinggi dilihat, maka secara otomatis maka peluang emas yang dimiliki oleh guru usia 35 plus THK 2 itu semakin besar teman-teman. Karena usia yang paling tinggi hanya dimiliki oleh teman-teman guru honorer usia 35. Dan ini adalah informasi resmi dari Kemenpan RB yang tidak bisa disepelekan oleh teman-teman guru honorer. Karena terkadang hasil dari sebuah tes itu draw ya, atau seri atau sama kuat, maka terkadang ada kriteria tertentu untuk menentukan siapa yang terbaik. Nah, disinilah poin penting yang dimiliki oleh teman-teman guru honorer usia 35 plus THK 2 yang tidak dimiliki oleh guru honorer yang lain, yaitu faktor usia. Nah, ketika teman-teman usianya paling tinggi dan nilai sama semua dengan pesaing-pesaing teman-teman, maka secara otomatis teman-teman yang lolos menjadi guru P3K di tahun 2021 berdasarkan usia. Seperti itu teman-teman ya, berdasarkan hasil dari penentuan kelulusan akhir secara berurutan. Seperti itu. Jika di poin A, poin B dan poin C ternyata sama kuat, maka poin D lah yang akan menjadi penentu utama. Seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya tentang 3 nilai plus yang dimiliki oleh guru honorer usia 35 plus THK 2. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.